Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan, apa kabar? Jumpa kembali dengan saya di dalam Word from Heaven. Saudara yang dikasih Tuhan, kitab Ulangan ditulis oleh Musa untuk menyampaikan nasihat-nasihat dan kata perpisahan menjelang Musa berpisah dengan bangsa Israel yang akan memasuki tanah Kanaan. Pada waktu itu Musa sudah berumur 120 tahun. Dan dia memberi nasihat-nasihat terakhir kepada bangsa Israel. Agar ketika mereka ada di tanah perjanjian, mereka sungguh-sungguh berpegang teguh kepada firman Tuhan. Salah satu nasihatnya di dalam pasal yang keempat. Ia mengingatkan bangsa Israel untuk berpegang teguh hanya kepada Tuhan Allah saja. Allah Israel yang membebaskan mereka dari perbudakan di tanah Mesir dan menuntun bangsa ini memasuki tanah Kanaan. Musa mengingatkan jangan sampai ada ilah-ilah lain atau dewa-dewa yang disembah oleh bangsa Israel seperti yang disembah oleh bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka. Jika itu yang terjadi, maka Allah akan marah kepada mereka. Di dalam pasal 4 ayat 24, ayat ini dengan tegas berkata seperti ini. Sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Ini menegaskan bahwa apabila ada ilah-ilah lain yang disembah, diingini, dihormati oleh bangsa Israel, maka Allah akan murka. Apinya yang menghanguskan akan membakar mereka. Ini adalah bentuk kecemburuan Allah yang kudus dan benar. Adalah hal yang wajar apabila Allah menuntut mereka untuk menyembah hanya Dia saja. Karena Allah lah yang menciptakan mereka. Dan Allah lah yang memilih mereka dan membawa mereka keluar dari perbudakan dan memberikan tanah Kanaan yang subur, yang berlimpah susu dan madunya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa sering kita menomorsekiankan Allah di dalam kehidupan kita. Menggantikannya dengan dewa-dewa, ilah-ilah yang lain yang mungkin dewa atau ilah itu bukanlah sesembahan yang menggantikannya sebagai Allah, tetapi sesembahan yang merupakan benda yang kita kejar atau keinginan-keinginan kita yang mengalahkan Allah, menempatkan Allah nomor sekian dan menempatkan keinginan kita seperti Allah. Mungkin yang dimaksud dengan dewa-dewa di sini bukanlah ilah-ilah yang disembah oleh suku-suku yang ada di sekeliling Israel, tetapi sesembahan lain seperti harta, kesenangan, hobi, mengejar popularitas, kesenangan daging, dan lain-lain. Contoh misalnya, rela meninggalkan ibadah demi tanda tangan kontrak. Karena di masa pandemi ini, gimana kalau kontrak itu lepas, tidak bisa menafkahi banyak karyawan di perusahaan. Atau yang kedua, harus melepas tugas pelayanan yang sudah dijadwal demi dipandang baik oleh atasan kita sehingga karir kita bisa terus menanjak. Atau mungkin ada alasan-alasan lain yang saudara buat untuk
menomorsekiankan Allah dalam hidup saudara. Tapi tidak begitu dengan Eric Liddell. Eric Liddell adalah seorang atlet dari Skotlandia. Dia mempersiapkan diri beberapa waktu untuk mengikuti Olimpiade pada tahun 1924. Dan nomor spesialisnya dia adalah sprint 100 meter, lari 100 meter. Dan kalau dia mencapai itu, memperoleh emas, maka dia akan mendapat julukan manusia tercepat di dunia. Dia sudah mempersiapkan diri sedemikian rupa, dan ketika dia hadir di dalam Olimpiade tahun 24 itu, 1924, ternyata nomor 100 meter lari yang dipertandingkan itu akan dilakukan pada hari Minggu. Dia bertanya dan mencoba menghubungi panitia dan mengupayakan apakah tidak bisa dirubah harinya. Panitia berkata bahwa ada banyak cabang olahraga yang dipertandingkan dan nomor lari itu dipertandingkan pada hari Minggu dan tidak bisa dirubah. Apa yang terjadi dengan Eric Liddell? Dia sangat-sangat menghormati Tuhannya dan dia ingin mempermuliakan Tuhannya dengan olahraga, tetapi dia tidak ingin menggantikan cinta kepada Tuhannya itu dengan medali. Sekalipun dia mungkin akan mendapatkan emas, dia terpaksa harus mengundurkan diri karena hari Minggu buat dia adalah hari ibadah. Dan saudara, apa yang terjadi? Ada banyak penggemar yang tadinya mengeluhkan dia, mencemooh dia dan berkata dia bodoh. Dia bodoh dengan pilihannya. Tapi Eric tidak berubah, dia tetap teguh pada prinsipnya. Saudara, beberapa hari kemudian ada nomor lain, yaitu lari 400 meter, di mana seorang pesertanya mengundurkan diri. Lalu Eric mengajukan diri dan dia diizinkan untuk mengikuti itu. Sekalipun itu bukan nomor spesialisasinya. Itu 4 kali dari lari 100 meter yang dia persiapkan. Tapi dia berdoa dan dia mengikuti pertandingan itu. Dan apa yang terjadi saudara? Tuhan memberkati dia. Dia menjadi juara 1 dan mendapatkan emas dan memecahkan rekor. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengganjar orang-orang yang mengasihinya dengan sebuah keberhasilan. Mari hargai Tuhan lebih dari apapun juga, karena dia bisa mengganjar saudara dengan kebaikan demi kebaikan. Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami melalui nasihat Nabi Musa kepada bangsa Israel. Agar kami sungguh-sungguh menghormati Tuhan karena Tuhan adalah Allah yang cemburu. Apinya menghanguskan kepada orang-orang yang mengutamakan ilah-ilah lain di dalam hidupnya. Ajar kami untuk menomorsatukan Tuhan di dalam hidup kami sehingga dunia tahu Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi, laut beserta isinya. Allah yang menyelamatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berkati setiap pemirsa yang menyaksikan tayangan ini dan memberkati hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apabila saudara diberkati lewat tayangan ini, silakan saudara membagikannya kepada orang lain sehingga mereka pun diberkati. Tuhan memberkati.